Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai penilaian kinerja karyawan dari PT Langgeng Muara Makmur Bebunga ST. Dengan kami kelompok 3 beranggotakan GSK Muhaza dengan NIM 05, kemudian ada Muazir Ananda dengan NIM 11, selanjutnya ada Muhammad Jumadil Katami dengan NIM 12, kemudian ada Wiwit Aditya Yoga Pratama dengan NIM 17, dan Zukairul Fahmi Ar-Rahman dengan NIM 19. Next. Baik, selanjutnya ada mengenai penilaian kinerja karyawan. Perusahaan memiliki peranan yang sangat besar terhadap kinerja karyawan. Perusahaan harus dapat menjaga agar kinerja karyawannya tidak mengalami penurunan. Untuk dapat mengetahui turun atau tidaknya suatu kinerja, perusahaan dapat membuat standar kerja yang diterapkan oleh pihak perusahaan. Next. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor karyawan, di mana mencakup dari motivasi diri, kemudian ada integritas, dan juga kompensasi. Yang kedua ada suasana kerja, di mana hubungan sesama pegawai, kemudian ada hubungan atasan dengan bawahan. Selanjutnya ada budaya kerja. Yang pertama yaitu ada kedisiplinan, dan juga ada gugus kendali mutu. Dan yang terakhir ada manajemen, yaitu dari gaya kepemimpinan dari suatu perusahaan atau kebun, kemudian juga ada kompetensi. Faktor-faktor yang diinginkan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil kinerja adalah pekerjaan yang menarik, kemudian upah yang baik, selanjutnya ada keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, selanjutnya penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, selanjutnya ada lingkungan atau suasana kerja yang baik, kemudian ada promosi dan pengembangan diri pekerja sejalan dengan perkembangan tempat kerja. Selanjutnya ada merasa terlibat dalam kegiatan organisasi, kemudian ada pengertian dan simpati atas persoalan pribadi, kesetiaan pimpinan pada diri karyawan, dan juga kedisiplinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wiwit. Kepada Saudara Wiwit, saya persilahkan. Next. Tahap selanjutnya yaitu tentang tahap penilaian kinerja, di mana meliputi mengidentifikasi tujuan spesifik dari penilaian kinerja. Di pada tahap ini, bagian manajer yang berhak memberikan penilaian, menentukan faktor yang akan menjadi bahan untuk dinilai pada karyawan. Kemudian menentukan tugas yang harus dijalankan dalam pekerjaan. Tahap ini menjelaskan analisis jabatan karyawan, kemudian memberikan bobot untuk setiap tugas dan tanggung jawab jabatan. Selanjutnya yaitu memeriksa tugas yang dijalankan. Atasan diberi kuasa untuk menilai karyawannya apakah sudah sesuai dengan bobot yang ditentukan oleh perusahaan untuk tugas dan jabatan tersebut. Karyawan yang dinilai pun diberi kesempatan untuk menilai sampai di mana pencapaian kerja menurut pribadi karyawan. Yang selanjutnya yaitu penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan berdasarkan hasil penilaian dibandingkan dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir adalah membicarakan hasil penilaian dengan karyawan. Itu memanggil karyawan yang bersangkutan untuk membicarakan hasil penilaian kerja selama setahun. Okay, next. Oke, form penilaian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penilaian individu, yang kedua adalah manajerial, dan yang terakhir adalah form penilaian akhir. Oke, next. Oke, untuk penilaian individual, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jumadil. Pada Saudara Jumadil, saya persilahkan. Baik, terima kasih dari moderator telah memberikan kesempatan. Baik, saya lanjut untuk individual. Untuk melihat dan menilai penampilan dan hasil kerja para karyawan selama 1 tahun, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja karyawan. Petunjuk pelaksanaannya ini sebagai acuan dasar bagi para atasan atau pimpinan dalam memberikan penilaian terhadap aspek-aspek dari yang nomor 1 sampai dengan nomor 10 dengan cara memberikan nilai pada form penilaian kinerja karyawan atau FPKK sesuai nilai angka yang tertera. Selanjutnya berikut dari aspek yang dinilai, skor atau angka dan nilai. Untuk yang pertama itu ada kedisiplinan dari karyawan. Poin-poin yang dilihat selalu tepat waktu dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Yang kedua, biasanya tepat waktu dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Ketiga, sekali-sekali tidak tepat waktu dan sekali-sekali melanggar tata tertib. Yang keempat, hanya sekali-sekali tepat waktu dan pernah mendapatkan sanksi kedisiplinan. Untuk poin yang kedua yaitu
yang perlu dinilai itu kesikapan dari karyawan. Poin yang pertama yang dilihat dari sikap, selalu menjunjung tinggi norma-norma kerja baik terhadap atasan, bawahan, atau sesama karyawan. Poin kedua dari sikap, biasanya menjunjung tinggi norma-norma kerja baik terhadap atasan, bawahan, dan sesama karyawan. Yang ketiga, sekali-sekali tidak menjunjung tinggi norma-norma kerja baik terhadap atasan, bawahan, dan sesama karyawan. Poin yang keempat dari sikap, kesikapan yaitu kurang menjunjung tinggi norma kerja baik terhadap atasan, bawahan, dan sesama karyawan. Untuk yang ketiga dari aspek-aspek yang dinilai dari pekerjaan yaitu kerjasama tim atau dalam bekerjanya. Yang pertama selalu menunjukkan kemampuan dan kemauan yang sangat baik untuk bekerja sama secara sehat dengan semua orang yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Poin kedua, bisa bekerja sama dan bersedia membantu meningkatkan hasil kerja, menghargai pendapat orang lain, dan bersedia memberi saran dan nasihat. Yang ketiga, poin ketiganya yaitu kerjasama yang memadai, tapi tidak aktif meningkatkan hasil kerja, bersedia memberi saran bila diminta, dan bersedia menerima kritik hanya mengenai tugasnya saja. Poin keempat, dari kerjasama yaitu hanya sekali-sekali bersedia membantu, lebih banyak mementingkan diri sendiri, dan sukar memberi atau menerima kritik dan saran. Yang poin keempat yaitu mendapatkan nilai yang paling kecil biasanya. Baik, untuk aspek nilai yang keempat yaitu kerapian dan kebersihan. Pokoknya yaitu pemeliharaan alat dan perangkat kerja dan lingkungan kerja sangat baik, rapi, dan bersih. Kedua, biasanya pemeliharaan alat. Yang ketiga, sekali-sekali rapi dan bersih, tetapi membutuhkan pengontrolan atau perlunya pengawasan setiap saat. Yang keempat, penempatan alat kerja tidak beraturan dan tempat kerja kurang bersih. Ini merupakan jenis karyawan yang bermalas-malasan biasanya. Poin yang kelima dari aspek-aspek penilaian karyawan yaitu dedikasi dan loyalitasnya terhadap pekerjaannya. Yang pertama, sangat tinggi mendedikasikan, antusias dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, ikhlas dan jujur. Yang kedua, perhatian dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, baik dan jujur. Yang ketiga, perhatian cukup dan secara umum bertanggung jawab, selalu melaporkan hasil kerja menurut keadaan sebenarnya. Yang keempat, perhatian kurang bertanggung jawab, sangat minim. Ada kalanya hasil kerja dilaporkan kurang sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan atau selama dia bekerja. Untuk aspek penilaian yang keenam, yaitu keterampilan. Menguasai, terampil, dan bertanggung jawab dalam segala hal berkaitan dengan penyelesaian tugas pekerjaannya. Poin kedua, biasanya menguasai, terampil, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas pekerjaan. Yang ketiga, hanya sekali-sekali menguasai, terampil, dan sekali-sekali bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Yang keempat, tidak menguasai, kurang terampil, kurang bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas dan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu poin ketujuh dari aspek-aspek penilaian kinerja karyawan, yaitu inisiatif. Inisiatif yang bagus itu ada di poin pertama, yaitu inisiatif luar biasa, selalu mencari dan menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan cara yang terbaru menyelesaikan tugas dengan baik. Poin kedua, inisiatifnya cukup baik, seringkali mencari dan menemukan cara-cara untuk menyelesaikan tugas lebih baik dan seringkali memberikan masukan yang bagus. Yang ketiga, inisiatif sedang-sedang saja, kadang-kala menemukan cara-cara penyelesaian tugas yang lebih baik. Yang keempat, hanya sekali-sekali memberikan masukan atau mencari cara penyelesaian tugas. Poin ke-8 yaitu kuantitas kerja. Selalu berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan kuantitas yang direncanakan. Poin kedua, biasanya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mendekati waktu yang ditetapkan. Poin ketiga, hasil kerja baik tetapi waktu kerja pas-pasan. Poin keempat, hasil kerja di bawah yang diharapkan melewati waktu atau tidak tepat waktu. Dan hasil kerjanya pun tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan keinginan dari atasan. Yang poin ke-9 yaitu dari aspek penilaian kinerja karyawan, kualitas kerja. Ini yang biasanya paling penting dari setiap aspek-aspek penilaian yang terjadi di perkebunan kelapa sawit, yaitu kualitas kerjanya karyawan. Dari poin-poin yang ada, poin yang perlu banyak diperhatikan yaitu hasil kerja selalu memenuhi standar mutu, bahkan seringkali jauh lebih baik dari yang ditetapkan. Poin yang sama sekali tidak diinginkan selama terjadinya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yaitu ketepatan memadai tetapi sering salah, atau kualitas kerjanya itu lambat laun seiring berjalannya waktu menurun atau sama sekali tidak ada kualitas kerja. Itu yang biasanya sangat dihindari oleh perusahaan. Yang ke-10 yaitu kepemimpinan, menjalankan tugas dengan baik, dengan bertanggung jawab dan selalu menjadi tauladan, memberi motivasi dan berani mengambil keputusan.
Yang kedua, biasanya menjalankan tugas dan bertanggung jawab, selalu menjadi tauladan dan memberi motivasi, dan biasanya berani mengambil keputusan. Yang ketiga, kadang-kadang saja menjalankan tugas dengan baik. Yang keempat, menjalankan tugas dengan kesungguhan dan selalu mengharapkan petunjuk dan arahan. Yang kelima, ini yang biasanya paling malas atau paling tidak diinginkan. Menjalankan tugas dengan tidak sungguh-sungguh dan jarang sekali menyelesaikan tugas tersebut atau tidak tuntas dalam pekerjaannya. Berikut yaitu skala perolehan nilai dari penilaian kinerja karyawan. Dapat dilihat, ini adalah bentuk penilaian dari huruf, angka, dan penilaian tingkat produktivitas kerja karyawan selama bekerja. Huruf A, poinnya 81 sampai 100 atau sangat produktif. Poin B, huruf B atau penilaian B itu poinnya 61 sampai 80 atau produktif. Yang C, poinnya 41 sampai 60 atau cukup produktif. Yang D, 20 sampai 40 atau kurang produktif. Untuk selanjutnya mengenai manajerial, saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhajir. Kepada Saudara Muhajir, saya persilakan. Terima kasih, Saudara Geska, atas kesempatannya. Baik, kemudian kita akan membahas manajerial. Next. Berikut adalah jumlah pelanggaran dalam 1 tahun terakhir. Yang pertama, ada pelanggaran berupa absensi, dengan subitem mangkir, izin sakit, dengan kemudian ada telat, dengan subitemnya ada 0 sampai dengan 15 menit, 15 sampai dengan 30 menit, dan lebih dari 30 menit. Dan ada pelanggaran SP, dengan subitemnya SP1, SP2, hingga SP3. Kemudian ada prestasi dalam 1 tahun terakhir dengan pelanggaran absensi, subitem berupa mangkir dengan jumlah pelanggaran 1 hari dengan skor 5. Kemudian ada izin dengan jumlah pelanggaran 2 hari dengan skor 5. Kemudian sakit dengan pelanggaran 4 hari dengan skor 5. Kemudian ada pelanggaran berupa telat dengan subitem 0 sampai dengan 15 menit ada 15 kali dengan skor 5. Kemudian subitem telat dengan 15 sampai dengan 30 menit, jumlah pelanggaran dilakukan 10 kali dengan skor 5. Kemudian telat lebih dari 30 menit, jumlah pelanggaran 5 kali dengan skor 5. Kemudian SP, subitem SP1 yaitu dengan skor 10, SP2 dengan skor 15, dan SP3 dengan skor 20. Lanjut. Kemudian untuk form penilaian akhir, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya bagian terakhir akan disampaikan oleh Saudara Zukhairul Fahmi. Pada Saudara Zukhairul Fahmi, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu adalah form penilaian akhir. Next. Ya, jadi ini adalah contoh dari form penilaian akhir, blankonya, identitas jabatan dan hasil penilaian kinerja. Jadi di sini ada beberapa bagian yang diisi, yaitu nama karyawan yang bersangkutan dengan nomor induk karyawannya, dan ada di situ juga status jabatan. Status jabatan kita kasih contoh supervisi, maka di bagian atau subbagiannya itu kita bisa isi dengan jabatan yang dipegang, yaitu seperti mandor panen atau mandor perawatan. Atasan langsung untuk di divisi itu asisten divisi. Jadi ini selanjutnya yang diisi yaitu riwayat hasil kerja periode itu dari Agustus 2013. Skala kinerjanya bisa kita isi dengan skala penilaian nilai yang tadi sudah dijelaskan. Ada 2 periode yaitu Agustus 2013 dan Februari 2014. Skor penilaian, item penilaiannya, yang pertama yaitu yang dinilai skor kinerja tim. Jadi dari skor kinerja tim ini bisa diberikan atau dinilai dari bagaimana karyawan bekerja secara tim. Mulai dari kekompakan atau komunikasi. Yang selanjutnya itu skor kinerja individu. Selanjutnya ada penilaian HRD. Jadi dari item penilai tadi dan penilaian HRD akan ditotalkan seperti itu. Selanjutnya yaitu ini ada rencana pengembangan individu. Ini diisi oleh tim dari penilai dan target waktu untuk bagaimana nanti rencana pengembangan individu ini dapat dicapai seperti itu. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.